Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Fatima. Dan saya Kak Alia. Nah, kali ini kita akan belajar matematika mengenai topik pecahan. Loh, Kak Alia kenapa? Gini loh Kak Fatima, tadi Andi membeli sebuah pizza. Namun dia bingung membagikan potongan pizza yang sama besar kepada 6 orang temannya. Nah, setiap orang mendapat berapa bagian ya? Nah, kebetulan sekali permasalahan itu akan kita pelajari kali ini. Yuk kita simak. Sebelum itu, kakak akan menyebutkan poin-poin apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pengertian pecahan, yang kedua yaitu bentuk umum pecahan, yang ketiga yaitu pecahan senilai, tak senilai, dan menyederhanakan pecahan, yang keempat yaitu membandingkan dua pecahan, yang kelima yaitu bentuk-bentuk pecahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebuah pizza dipotong 7 bagian sama besar akan dibagikan kepada Ani, Budi, Andi, Dita, Kirana, Sari, dan Zidan. Jika pizza itu dibagikan kepada 7 orang tersebut, maka berapa bagian yang akan didapat setiap anak, terutama Andi? Mari kita amati, setiap anak akan mendapatkan 1 potong pizza dari total keseluruhan 7 potong pizza. Dari keseluruhan potongan pizza, Andi akan mendapat 1 bagiannya atau dapat kita tulis 1/7 bagian. 1/7 ini kita sebut sebagai pecahan. Nah, berarti setiap orang mendapat 1/7 bagian, Kak Alia. Oh, begitu ya Kak Fatima. Lalu, apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan atau kita juga bisa menyebut pecahan sebagai rasio atau perbandingan. Potongan kue pada gambar, jika kita mengambil 1 potong, maka sebenarnya kita mengambil 1 potong kue dari keseluruhan 3 potong kue. Lalu, untuk pecahan sebagai rasio atau perbandingan, dimisalkan terdapat 1 domba merah dan 4 domba putih, sehingga perbandingan domba merah dan domba putih adalah 1:4. Selanjutnya adalah bentuk pecahan. Bentuk umum pecahan ditulis seperti ini atau dibaca A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B adalah penyebut. Tetapi syarat dari penyebut adalah tidak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 Kak Fatima? Pertanyaan bagus, mari kita bahas. Kenapa penyebut tidak boleh sama dengan 0? Mari kita perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. Berapa 10 dibagi 0? Berapa 3 dibagi 0? Berapakah 6 dibagi 0? Lalu berapakah hasil dari itu semua? Tiga-tiganya mempunyai jawaban yang sama, yaitu tidak ada jawabannya, atau istilah matematikanya adalah tidak terdefinisi. Mengapa bisa begitu? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan terdapat 6 buah permen dibagikan kepada 3 orang anak. Maka setiap anak mendapatkan 2 buah permen. Lalu bagaimana jika 6 buah permen dibagikan kepada 0 anak? Bisakah kita membagikan 6 buah permen kepada 0 anak? Tentu saja tidak bisa, karena kita tidak bisa membagikan permen kepada 0 anak. Maksudnya, mau dibagikan kepada siapa jika penerimanya tidak ada? Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang pecahan senilai. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Terdapat 4 buah lingkaran dengan warna yang berbeda, yaitu warna merah dan warna biru. Untuk lingkaran pertama dibagi menjadi 2 bagian, lingkaran kedua dibagi menjadi 4 bagian, lingkaran ketiga dibagi menjadi 6 bagian, dan lingkaran keempat dibagi menjadi 8 bagian. Jika kita memperhatikan bagian yang berwarna merah, maka lingkaran pertama adalah 1/2, lingkaran kedua adalah 2/4, lingkaran ketiga adalah 3/6, dan lingkaran keempat adalah 4/8. Dari sini, kita peroleh bahwa luas daerah yang berwarna merah dari gambar 1 hingga gambar 4 adalah sama. Oleh karena itu, dapat kita peroleh bahwa 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8. Selanjutnya, kita katakan bahwa 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 adalah pecahan-pecahan senilai.
Nah, cara kita mengetahui apakah pecahan-pecahan itu senilai atau tidak, kita dapat mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama dan tidak sama dengan 0. Kita langsung ke contohnya. Soal pertama adalah 1/2. Kakak akan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2/2, maka 1/2 dikalikan dengan 2/2 sama dengan 2/4, sehingga pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 3/9. Kakak akan membagi pecahan 3/9 dengan 3/3, maka hasil dari 3/9 dibagi 3/3 sama dengan 1/3. Sehingga pecahan 3/9 senilai dengan 1/3. Selanjutnya, kakak mempunyai 2 buah pecahan. Pecahan pertama adalah 3/4 dan 10/25. Pertanyaannya, apakah pecahan-pecahan tersebut senilai? Nah, untuk menyelesaikannya, kakak akan menyamakan kedua penyebutnya menjadi 100 agar mudah untuk dibandingkan. Untuk 3/4, agar penyebutnya menjadi 100, maka kakak akan kalikan 3/4 dengan 25/25, sehingga hasilnya adalah 75/100. Maka 3/4 sama dengan 75/100. Untuk pecahan 10/25, agar penyebutnya menjadi 100, maka akan kakak kalikan dengan 4/4, sehingga hasil dari 10/25 dikalikan dengan 4/4 sama dengan 40/100. Dari sini kita lihat bahwa 75/100 tidak sama dengan 40/100, maka 3/4 tidak sama dengan 10/25. Dari sini kita peroleh bahwa 3/4 dan 10/25 bukan merupakan pecahan yang senilai. Selanjutnya yaitu materi tentang membandingkan dua pecahan. Nah, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, atau kurang dari, mari kita bandingkan kedua pecahan berikut ini dengan tepat. Pecahan pertama yaitu 1/2 dan pecahan kedua yaitu 1/3. Untuk penyelesaiannya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Nah, sebelum itu, kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar lingkaran yang dibagi menjadi 6 buah bagian, yang mana 1/2 itu sama dengan 3/6, dan 1/3 itu sama dengan 2/6. Sehingga dari gambar ini kita dapat bisa melihat dengan jelas bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yaitu penyebut dari 1/2 adalah 2 dan penyebut dari 1/3 adalah 3. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka ubah pecahan tersebut hingga memiliki penyebut 6. Untuk 1/2, agar penyebutnya menjadi 6, maka dikalikan dengan 3/3. Hasilnya adalah 3/6. Dan 1/3, agar penyebutnya menjadi 6, maka dikalikan dengan 2/2 sama dengan 2/6. Dari sini, kita sudah bisa melihat dengan jelas bahwa 3/6 lebih besar dari 2/6. Atau 1/2 lebih besar dari 2/6. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pecahan. Untuk bentuk-bentuk pecahan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kita ke bentuk pecahan pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A/B. Pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Untuk pecahan sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Contohnya, yang pertama ada 3/4, lalu 1/2, 2/5. Untuk pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Contohnya yaitu 5/4, 3/2, dan 7/5. Kita ke bentuk pecahan selanjutnya yaitu pecahan campuran. Mari kita perhatikan soal berikut ini.
1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Dari hasil tersebut, ternyata bahwa 3/2 sama dengan 2/2 ditambah 1/2 sama dengan 1/2. Pada perhitungan ini, 3/2 disebut pecahan biasa, sedangkan 1/2 disebut bilangan campuran atau pecahan campuran. Kita perhatikan kembali soal berikut ini. 3/4 ditambah 2/4 sama dengan 5/4. Dari hasil tersebut, ternyata bahwa 5/4 sama dengan 4/4 ditambah 1/4 sama dengan 1/4. Pada perhitungan ini, 5/4 disebut pecahan biasa, sedangkan 1/4 disebut bilangan campuran atau pecahan campuran. Jika kita perhatikan jawaban-jawaban sebelumnya, ternyata pecahan-pecahan 3/2 dan 5/4 itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kedua pecahan tersebut dapat dinyatakan sebagai bilangan campuran, yaitu 1/1/2 dan 1/1/4. Jadi, kesimpulannya yaitu pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga ditulis dalam bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang desimal. Apakah kalian tahu tentang desimal? Mari kita perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. Yang pertama ada 3/2, yang kedua yaitu 10/4, dan yang ketiga adalah 4/3. Jika kita membagikan pecahan ini seperti biasa, yaitu 3 dibagikan dengan 2, 10 dibagikan dengan 4, dan 4 dibagikan dengan 3, maka 3/2 itu sama dengan 0,5, dan 10/4 atau 10 dibagikan dengan 4 sama dengan 2,5, dan yang terakhir 4/3 atau 4 dibagikan dengan 3 sama dengan 1,25. Maka bilangan-bilangan tersebut disebut pecahan desimal. Dapat kita ketahui bahwa jika pada pecahan desimal banyak angka di belakang komanya, yang pertama ada 1, maka pecahan itu adalah perpuluhan. Jika banyak angka di belakang komanya ada 2, maka pecahan itu adalah peratusan. Dan jika banyak angka di belakang komanya ada 3, maka pecahan itu adalah peribuan dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu persen. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Tabel ini merupakan nilai ujian nasional yang dicapai oleh seorang siswa dan nilai tertinggi yang mungkin dicapai oleh seorang siswa. Untuk nilai yang dicapai pada pelajaran matematika yaitu 30, IPA 36, dan bahasa Indonesia yaitu 78. Dan nilai tertinggi yang mungkin untuk matematika yaitu 40, IPA 50, dan bahasa Indonesia yaitu 100. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita mengetahui jika ditanyakan nilai manakah yang tertinggi dan nilai manakah yang terendah? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, perlu kita hitung dahulu perbandingan nilai-nilai yang dicapai terhadap nilai tertinggi yang mungkin dicapai. Untuk matematika, perbandingannya yaitu 30/40 sama dengan 3/4. Untuk IPA, perbandingannya 36/50 sama dengan 18/25. Dan untuk bahasa Indonesia, perbandingannya yaitu 70/100 sama dengan 39/50. Perhatikan hasil-hasil dari pecahan tersebut ternyata masih sulit untuk dibandingkan. Nah, mari kita perhatikan pecahan-pecahan berikut ini. Tadi sudah kita peroleh perbandingan dari nilai matematika yaitu 3/4, nilai dari IPA yaitu 18/25, dan nilai dari bahasa Indonesia yaitu 39/50. Samakan nilai penyebut dari masing-masing pecahan sehingga menjadi per 100, maka untuk nilai matematika yaitu menjadi 75/100, nilai IPA menjadi 72/100, nilai bahasa Indonesia menjadi 78/100. Sehingga terlihat bahwa nilai bahasa Indonesia dengan perbandingan 78/100 adalah yang tertinggi, sedangkan nilai IPA dengan perbandingan 72/100 yang terendah. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa suatu pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Persen berarti per 100 dan P persen sama dengan P per 100 ditulis dengan P persen. Dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Fatimah tadi, kita menjadi tahu apa itu pecahan, yaitu bagian dari keseluruhan dan rasio atau perbandingan. Bentuk umum pecahan adalah A per B, dengan A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Jangan lupa B-nya tidak sama dengan 0.
Lalu ada pecahan senilai dan tak senilai. Kita dapat memperoleh pecahan-pecahan senilai dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama dan tidak sama dengan 0. Suatu pecahan telah disederhanakan bila pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut telah dibagi dengan suatu bilangan yang sama dan tidak sama dengan 0. Dua pecahan dapat dibandingkan dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Untuk membandingkan dua pecahan tersebut, penyebut kedua pecahan harus sama. Untuk menyamakan penyebut, salah satu caranya adalah dapat dicari KPK dari masing-masing penyebut. Lalu bentuk pecahan, ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan juga persen. Nah, materi pecahan kali ini sudah selesai dibahas. Bagaimana Kak Alia? Wah, topik hari ini sangat bermanfaat ya, Kak Fatima. Dan sayangnya, kami harus pamit undur diri. Sampai jumpa di video pembelajaran kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.